Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Alusia Meme, kelas A, semester 1, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah profesi guru PAUD. Sebelum memasuki pembahasannya, alangkah lebih baiknya teman-teman komen, like, and subscribe sebanyak-banyaknya ya di bawah ini. Oke guys, kita langsung ke pembahasannya. Sejarah profesi guru di Indonesia. Guru mulai bekerja sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Dalam lintas sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pada masa kerajaan Buddha atau Hindu di Indonesia, orang belajar di wihara. Biksu yang mengajar, membaca, serta menulis huruf Sanskerta di wihara tersebut disebut guru. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu dan juga pembagian ilmu seorang guru pandu spiritual atau kejiwaan murid-muridnya. Guru berasal dari kata Brahmana. Dalam agama Islam masuk ke Indonesia, orang belajar di pesantren, belajar membaca Al-Quran, dan melakukan sholat yang benar. Dalam agama Kristen, orang belajar di misionaris. Menurut agama Kristen dalam Perjanjian Lama, Allah merupakan pengajaran agung. Sejarah lembaga pendidikan. 1. Masa Belanda. Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggota terdiri dari guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Sejalan dengan keadaannya waktu, di samping itu perkembangan pula organisasi guru baru yang beranggota semua guru tanpa membedakan agama. 2. Masa kemerdekaan. Kebanggaan dan semangat perjuangan para guru memperjuangkan hak dengan posisi di pihak Belanda. Satu persatu kepala HIS dijabat oleh Belanda dan dipindahkan ke tangan Indonesia dalam makin berkobar memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan nasionalisme dengan teriak merdeka pada tahun 1932, nama Persatuan GUM Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. B. Lintas sejarah PAUD di Indonesia. 1. Periode penjajahan Belanda. Dalam masa penjajahan Belanda, sekolah menggunakan sistem Vrobel bagi anak Belanda, Cina, dan anak dari kaum Ningrat yang bekerja dengan pemerintahan Belanda. Sistem Vrobel berasal dari Frederich Vroebel pada tahun 1782 sampai 1892. Seorang tokoh penegasan dan sekaligus bapak kindergarten dunia yang berasal dari Jerman. Pada zaman penjajahan Belanda, selain berguna untuk kepentingan kolonial, Vroebel School dari kaum ibu bertujuan agar anak mereka pandai membaca, menulis, dan berhitung, dan menggunakan bahasa Belanda. Padahal tujuan pendidikan Vroebel tidak mengajar anak baca, tulis, dan hitung. 2. Periode Taman Siswa. Pada 3 Juli tahun 1922, berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengakui bahwa Taman Indra merupakan gabungan dari dua sistem pendidikan, yaitu Vroebel dan Montessori.
walaupun ada perbedaan tetapi disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia bagian timur. Montessori berasal dari nama Maria Montessori pada tahun 1870 sampai 1952. Mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1940-an. 3. Periode penjajahan Jepang di awal kemerdekaan. Masuknya penjajahan di Indonesia tahun 1942, pendidikan anak usia dini yang terjadi bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Di Jepang, taman kanak-kanak dalam bahasa kindergarten, materi belajar permainan, menyanyi diganti dengan nyanyian bahasa Jepang. 4. Periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Pada awal kemerdekaan tahun 1950-an, karena pemerintah lebih fokus terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan dan keamanan, maka sektor pendidikan masih diabaikan. Pendidikan PAUD belum tergarap. Pada waktu itu, pendidikan Indonesia berada di dalam kondisi kritis. Tetapi para organisasi wanita Indonesia dan masyarakat tidak tinggal diam, dan organisasi paling terkenal saat itu organisasi yang sampai keluar ke Pulau Jawa, yaitu Yayasan Bersekolah pada Ibu, menyelenggarakan pendidikan di Bandung pada tahun 1951, tampil sebagai obor penerang pendidikan Indonesia. Dalam aspirasi sejarah tertulis paling tidak adalah 12 organisasi wanita yang bersepakat mendirikan Yayasan Beribu. Yayasan Beribu telah menoreh sejarah dalam pendidikan usia dini di Indonesia. Yayasan inilah yang lahir konsep sistem pusat minat sekolah gerasi dan alat permainan edukatif. Yayasan Beribu adalah yayasan yang tertua di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan anak untuk guru dan taman kanak-kanak berupa kursus dimulai pada tanggal 8 Juli 1991 dengan lama pendidikan 1 tahun. Saat itu didasarkan sulitnya mencari guru PAUD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar sesuai perkembangan anak. Kondisi itu pula yang selanjutnya meluncurkan gagasan dari Yayasan Beribu dengan meluncurkan program ibu rumah tangga jadi guru TK, dididik di PGTK hingga kini. PGTK Yayasan Beribu melahirkan ribuan guru TK atau PAUD yang terbesar di seluruh Indonesia dengan memiliki pengetahuan dan cara mengajar perkembangan anak yang baik di Indonesia. 5. Periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini di awal keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Sejak gerakan PAUD dicanangkan Presiden pada tanggal 23 Juli tahun 2003. Perkembangan PAUD terus mengalami perubahan dan peningkatan upaya pengembangan pembelajaran, peningkatan kualitas guru, lahirnya Premdiknas nomor 16 tahun 2007 dengan nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan PAUD dan peningkatan kompetensi pendidikan PAUD. Latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Peluncuran program PAUD di Indonesia pada tahun 2003 dilatar belakangi pada beberapa, yaitu 1. Masih ada anak usia dini belum menyam pendidikan taman kanak-kanak di Indonesia. 2. Alasan pemerintahan dengan adanya pendidikan PAUD diharapkan memberi kesempatan kepada anak usia dini seperti melalui posyandu. 3. Salah satu bentuk
responnya pemerintah terhadap laporan beberapa badan dunia tentang rendahnya kualitas pendidikan anak di Indonesia. Berdasarkan Indeks Daya Saing Global Negara ASEAN tahun 2007, Indonesia berada di peringkat 54 tahun 2008. Indonesia berada di peringkat 56 dan tahun 2011 Indonesia berada di peringkat 46. Berdasarkan indikator itu menyebabkan daya saing sumber daya Indonesia rendah dibandingkan dengan negara-negara kawasan Asia. Oleh karena itu, Indonesia melakukan strategi melalui pendidikan berkualitas dimulai dari PAUD. Demikian halnya komitmen internasional dalam World Feed for Children 2002 yang antara lainnya berisi rencana untuk memberikan kehidupan yang sehat bagi anak, pendidikan berkualitas, dan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan. Sekian dan terima kasih materi saya tentang profesi guru PAUD. Semoga bermanfaat. Bye.